Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur buat segala berkat dan kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu menjadi landasan dalam hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat kepada orang Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, setiap orang mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam bait-Nya yang suci, yaitu di gereja. Dan setiap orang sebelum memasuki bait suci pasti telah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Setiap orang pasti akan berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap penyembahan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Tuhan pasti mencerminkan pengajaran Tuhan di dalam kehidupannya. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. Dan dalam persekutuan dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Tuhan, pastinya di sana juga akan tercipta suatu hubungan yang baik. Hubungan yang baik di tengah-tengah gereja Tuhan. Demikian juga dalam nats ini ditekankan supaya setiap orang hidup di dalam kasih. Orang-orang Kristen harus meneladani kasih yang telah Tuhan tunjukkan. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu lewat kematian-Nya di kayu salib. Dia menderita, Dia sengsara untuk menebus dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan dan anugerah yang telah Tuhan berikan. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah, menerima berkat dari Tuhan, maka ditekankan kepada kita lewat nas ini supaya kita saling memperhatikan. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau ditekankan melalui pernyataan ini? Yang mau ditekankan adalah orang Kristen adalah orang yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Orang Kristen tidak dapat hidup sendiri. Orang Kristen harus mempunyai sosial yang tinggi. Seperti Tuhan yang telah menunjukkan teladan kepada kita, seperti itu juga kita harus meneladani kasih Tuhan. Dia mengasihi orang-orang lemah, orang-orang pinggiran. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, mencelikkan mata orang buta, dan banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita dituntut supaya
meneladani Tuhan, menjadi orang-orang yang penuh kasih, tidak sombong, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi harus memikirkan kesejahteraan bersama. Di sini juga dikatakan kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi harus menunjukkan kasih lewat pekerjaan baik, mendorong kepada hal-hal yang positif, dan lewat pekerjaan baik sesungguhnya kita telah melakukan firman Tuhan. Terlebih untuk Naposo sebagai generasi gereja di masa depan, generasi muda di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebagai generasi muda yang masih berkarya, yang masih mempunyai cita-cita yang panjang untuk masa depan, untuk itu mari bekali dirimu dengan hal-hal yang baik. Mari bekali dirimu dengan menyerahkan dirimu bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita harapkan, pasti Tuhan akan menolong kita. Jadi membangun hubungan yang baik dengan sesama, membangun relasi yang baik dengan sesama. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun posisi kita, marilah kita senantiasa menunjukkan kasih. Kita harus saling mengasihi. Itulah yang dituntut dari kita sebagai generasi muda. Yang terpenting, jangan pernah mengandalkan dirimu, tetapi andalkanlah Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu ada bersamamu. Dan Tuhan akan selalu mendengarkan setiap permohonan. Dan apapun permintaan kita, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Untuk itu, lakukanlah firman Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Dan hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan mengajar dan mengajak kami supaya kami senantiasa hidup di dalam kasih. Kami tidak mengandalkan diri kami tidak mengandalkan kemampuan kami, tetapi kami akan mengandalkan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Bimbinglah kami Tuhan, sebab kami tidak mampu melakukan yang terbaik tanpa dukungan dan tanpa Tuhan yang ada di samping kami. Tuhan, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau melihat dan Engkau maha tahu. Engkau tahu apa yang kami perlukan dan Engkau lihat apa yang kami lakukan. Untuk itu Tuhanlah yang menuntun kami, sehingga arah dan tujuan kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bagaimanapun kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami yakin bersama Tuhan kami pasti mampu melewatinya. Demikian juga dengan anak-anak Naposo HKBP. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka. Engkau bentuk mereka sehingga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Pribadi yang mencerminkan kasih Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan kami juga Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami pada satu hari ini kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga kami peduli kepada sesama kami dan kami
mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.